Kita kenal dengan dai-dai yang punya tarif. Kita nggak akan pernah di sini menyembunyikan. Kalau tidak sekian, akadnya tidak mau datang. Betul apa betul? Nah, siapa orangnya? Saya berani sebut namanya. Demi Allah, berani saya sebut namanya. Ya, kalau nggak lunas, kenapa kita sebut supaya jadi introspeksi buat diri kita semua. Kalau nggak H-1 lunas, dia nggak akan datang. Ya, wah, tuh siapa tuh? Ya, mesti Kiai, saya minta fotonya nih. Besok Maulid Nabi. Oh, kalau mau foto lunas dulu hari ini, baru kita kirim foto. Dan ini terjadi. Itu bukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Demi Allah, Anda bukan pengikut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, Anda bukan pengikut daripada PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, kiai saya, murabbi saya, al-ustadzul fadil al-ghali mata Allah tula hayatihi fid dunya wal akhirah, al-ustadz al-kiai Haj Abdullah Syamsul Arifin. Kita doakan Pak Kiai kita panjang umur, sehat walafiat, anak cucu beliau dijadikan hafizatul Quran. Pesantren beliau yang saya dengar di Jember ya, insyaallah menjadi pesantren penuh keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Yang saya hormati, ashkuru syukran jazil ala al-hudur al-mubarak Syekhuna Syekh Ahmad bin Qasim al-Makki. ندعو الله أن يجعل حضوره في هذا المكان مبارك عند الله عز وجل. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan sekjen kita yang kita muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Nurul Badrut Tamam. Ustadz, Masya Allah, semoga bertambah selalu rezeki beliau, niat baik beliau Allah wujudkan. Dan juga ada sahabat sekaligus teman abang Daeng Syawal, aduh Ustadz Daeng Syawal. Kalau tadi Ustadz sampaikan, beliau lah yang sebenarnya menjadi bintang hari ini. Kalau lihat dari peci beliau, kalau dimatikan PBNU lampunya, peci beliau yang paling berkilau. Ini mengandung emas 24 karat. Ini peci orang Bugis. Orang Bugis ini bukan orang yang pelit. Orang Bugis ini orang yang dermawan. Ketika kita tanya agak kareba, jawabnya baji-baji. Ya, Masya Allah, sebenarnya saya nggak pantas untuk berceramah malam ini untuk memberikan tausiah, karena tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul Abdullah Arifin itu udah cukup. Syekh Ahmad Qasim udah cukup. Ya, saya hadir di sini bukan sebagai pemberi materi, tapi sebagai murid, sebagai orang yang mendengarkan ilmu. Karena sudah ada gurunya, sudah ada ustadz yang sebenar-benarnya tadi menyampaikan, idza wajadal ma'u batalat tayammum. Saya nggak pantas yang debu ini berbicara ya, karena ilmu mahal, ilmu mewah tadi, Masya Allah sudah disampaikan dua guru kita dan nanti disampaikan Daeng Syawal. Tapi kalau boleh diizinkan mengingatkan diri saya sendiri ya tentang arti dakwah. Ya, dakwah, Masya Allah, ketika kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi da'i, maka bersyukurlah, karena ini adalah pilihan Allah. Umat Islam yang begitu banyak, ada yang memilih jalur memikirkan diri sendiri, memikirkan anaknya, memikirkan istrinya, tapi kita mau memikirkan umat. Kitalah orang yang hebat ya, karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik bukan manusia hanya bermanfaat buat dirinya, tapi manusia yang hebat adalah ketika dia mampu memberikan manfaat buat orang banyak. Dan itu ada di LD PBNU. Tepuk tangan buat Pak Kiai gitu. Pak Kiai setiap Ramadan mengirimkan
dai-dai NU ke 15 negara, Taiwan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti akan dipilih nih. Mungkin ada yang berangkat ke Amerika. Amerika apa Amerini? Ya, satu nasihat buat diri saya. Saya ingat dengan perjuangan Kiai Haji Hadratus Syekh ya Hashim Asy'ari rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Ya, beliau adalah sosok dai yang ikhlas, sosok dai yang tulus. Kalau kita baca biografi sejarah ya sirah zatiyah anhu, kita nemukan bahwa sosok beliau apa yang membuat NU menjadi besar sampai hari ini. Organisasi terbesar di dunia, organisasi yang disegani baik itu oleh lawan maupun kawan, karena keikhlasan dakwah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ketika berdakwah tanpa pamrih, ketika beliau mengajak manusia ke jalan Allah tidak mengharapkan dunia 1 rupiah pun, sehingga apa PBNU yang beliau bangun sampai hari ini masih berdiri. Siapapun di antara kita yang berdakwah tujuannya buat dunia, maka demi Allah akan hilang, sirna dimakan oleh zaman masa. Banyak kita sudah temukan lembaga-lembaga yang tujuannya hanya untuk profit, perut dan hedonisme materialistik, akhirnya ditelan oleh zaman, ditelan oleh waktu. Makanya saya ingat perkataan Imam Malik ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menulis kitab Al-Muwatta. Ya, beliau menulis kitab tentang hukum-hukum fikih. Muridnya nyeletuk, wahai Imam, Al-Muwatta'at kathirat, buku tentang fikih ini di pasaran, kalau engkau tulis nanti nggak laku, nggak ada yang mau membaca, karena ulama fikih udah banyak. Apa jawaban fenomenal dari Imam Malik? Dan ini menjadi landasan dakwah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa itu yang dikatakan beliau? Maka lillahi fahuwa abqa. Apa-apa yang dilakukan karena Allah pasti akan abadi, pasti akan langgeng. Dan terbukti PBNU sampai hari ini hadir memberikan manfaat buat ratusan juta kaum muslimin Indonesia bahkan dunia. Jadi saya pengen mengingatkan diri saya, jangan pernah terselip di dalam hati kita ketika berdakwah tujuannya buat nyari uang, tujuannya buat nyari jabatan, tujuannya untuk mencari popularitas. Demi Allah akan hilang sirna, nggak ada artinya di hadapan Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi. Nabi bersabda, Allah tidak akan terima amal ibadah kita kecuali amal kita dilakukan ikhlas karena Allah. Ya, kita sedih sekarang Ustazuna. Ya, saya sedih, demi Allah sedih dengan fenomena yang terjadi. Keterkenalan kita menjadi seorang dai justru menjadi ajang kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya, kita kenal dengan dai-dai yang punya tarif. Kita nggak akan pernah di sini menyembunyikan. Kalau tidak sekian akadnya tidak mau datang. Betul apa betul? Nah, siapa orangnya? Saya berani sebut namanya. Demi Allah berani saya sebut namanya. Ya. Kalau nggak lunas, kenapa kita sebut supaya jadi introspeksi buat diri kita semua. Kalau nggak H-1 lunas dia nggak akan datang. Ya. Wah, tuh, siapa tuh? Ya, mesti Kiai, saya minta fotonya nih. Besok Maulid Nabi. Oh, kalau mau foto lunas dulu hari ini, baru kita kirim foto. Dan ini terjadi. Itu bukan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Demi Allah, Anda bukan pengikut Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, Anda bukan pengikut daripada PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita sebagai jamiah yang kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat buat diri saya nih, saya ngomong begini bukan berarti saya lebih pintar, lebih hebat, lebih suci. Kembalikan lagi niat kita berdakwah apa. Kiai Haji Syamsul Abdullah Arifin adalah orang yang mengajarkan kita arti ketulusan dalam berdakwah, keikhlasan dalam berdakwah. Dimanapun kita, kalau kita diminta, Anda sedang dimuliakan oleh Allah. Dimanapun ketika Allah Azza wa Jalla memilih Anda untuk menjadi da'i, Allah sedang mengistimewakan Anda. Anda mengambil tugas Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, tujuan kita bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih berharga dari dunia. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Adapun nanti ya, kita pun ada bonus keterkenalan di situ. Itu bukan tujuan.
Itu wasilah buat kita untuk lebih banyak mengenalkan manusia ke jalan Allah. Oh, konten saya dinonton 1 juta, oh konten saya dinonton 10 juta. Itu bukan sebuah anugerah, cobaan bahwa beban amanah dakwah kita lebih berat lagi. Maka insya Allah pertemuan ini jangan sampai jadi pertama buat kita. Mudah-mudahan kita hidup dalam dakwah, mati dalam keadaan dakwah. Amin. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, wan nasu mata ala ma'asha alaih. Manusia itu mati berdasarkan kebiasaan hidup dia. Kalau kita lihat lagi perkataannya Imam Bukhari, beliau pernah mengatakan, siapa orang yang matinya husnul khotimah? Matinya dalam keadaan baca Quran, matinya dalam keadaan sholat tahajud. Para kiai kita, para wali songo, meninggalnya lagi sholat, meninggalnya lagi baca Quran, sampai kuburannya diziarahi jutaan orang. Kenapa? Keikhlasan dalam beramal. Kata Imam Bukhari, kenapa orang tadinya beramal soleh matinya su'ul khotimah? Karena ketika dia beramal soleh, dia beramal soleh untuk menampilkan di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Akhirnya apa? Wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Siapapun di antara kita yang hadir pengen husnul khotimah, ikhlaskan niat kita dalam berdakwah. Kita berdakwah bukan untuk cari dunia, tapi cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Semoga Allah Azza wa Jalla menyehatkan badan kita semua. Allah memanjangkan umur kita dalam dakwah. Insyaallah ingatkan saya terus. Ya, ingatkan saya terus agar selalu menjadi pribadi yang istiqomah di dalam berdakwah. Ya, ingatkan, karena demi Allah kita bersahabat karena Allah, teman sesurga. Kita nggak ingin berteman di dunia saja, kita ingin berteman, berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga. Gimana caranya? Ayo, visi misi kita berdakwah kita luruskan. Untuk siapa? Bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.